Baik, kita melanjutkan materi di unit ini, ada di exercise 54 untuk materi Financial Management Accounting. Nah, kalau minggu lalu kita sudah melakukan praktikum untuk beberapa hal yang berhubungan dengan Financial Foundation, kali ini kita masuk ke Management Accounting-nya. Nah, di Management Accounting exercise 54 dan 55 ini pekerjaan kita sederhana saja, hanya sekedar menampilkan dan membuat sebuah cost center yang baru. Saya langsung pandu, silakan akses buku Anda di exercise 54 halaman 543. Di sini Anda diminta untuk pilih menu accounting, kemudian masuk ke controlling, dari accounting, perhatikan di sini ada controlling, selanjutnya ada cost center accounting, lalu ada master data, kemudian pilih cost center, lalu ada individual processing. Di code untuk create cost center yang baru berarti pakai di KS01. Kita inputkan nama cost center yang akan kita create. Kalau di sini kita diminta untuk menggunakan SAP01, diikuti dengan nomor urut masing-masing. Tanggal validnya bebas, boleh mulai dari awal tahun atau mungkin sampai tahun tertentu yang Anda anggap valid. Kalau sudah, silakan di-enter atau centang hijau untuk melanjutkan. Isikan namanya berarti misalnya grup pagar-pagar, kemudian deskripsinya bebas ya, tapi supaya mudah kita bisa pakai cost center, diikuti dengan nomor urut Anda masing-masing. Nama orang yang bertanggung jawab ini juga bebas, misalnya saya hari ini pakai batch F, saya ketikkan saja 17 SAP01F pagar-pagar, ada stripnya, nama saya misalnya Dani gitu ya, atau sesuaikan dengan nama Anda masing-masing. Cost center kategori kita pakai H, bagi Anda yang bingung H itu apa, H itu artinya service cost center. Nah, kenapa kita pakai service? Karena di sini yang akan kita buat itu adalah pusat biaya untuk training. Dan hierarki areanya diminta untuk setel yang H9500. Kalau Anda bingung H9500 itu apa, boleh dipakai teropong untuk find atau scrolling sampai ke bawah kalau Anda tidak bosan misalnya ya. Tapi kalau mau ketik langsung juga boleh. Dan ketikkan di sana H9500. Ini nggak masalah sih, ini nanti otomatis terbaca. Company code yang kita gunakan 1000, kemudian bisnis area 9900. Bagi kamu yang bingung 9900 itu apa, boleh define juga. Di sini sudah terlihat bahwa artinya corporate other. Dan di sini ada profit center, kita pakai profit center yang 1400. Oke, ada cost center dan ada profit center. Jadi harus ini ya, harus ada profitnya, ada cost centernya juga. Ada pusat biayanya, maka ada juga pusat labanya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah, Anda tinggal pastikan saja ini isiannya sudah benar. Saya ulangi, dimulai dari nama, kemudian deskripsi, siapa user yang bertanggung jawab atau person, kemudian cost center kategori, hierarki, company code, business area, sampai ke profit center. Jika sudah, di-save. Dan jangan lupa namanya, nama ini nanti akan Anda gunakan untuk exercise berikutnya. Kalau sudah, boleh kembali ke SAP ZXS untuk melakukan pengecekan cost center di exercise 55. Nah, sebelum masuk ke pengecekan cost center atau pusat-pusat biaya kita mau cek dulu sebuah vendor invoice seperti biasa untuk vendor yang baru, namanya vendor 200 atau SMP GmbH. Nah, ini juga masih sama, masih di accounting. Karena kita mau cek vendor invoice, berarti kita ke yang namanya accounting ya, accounting yang account payable. Berarti masuk ke financial accounting, kemudian account payable, kemudian ada document entry, lalu cek invoice. Pengecekan invoice di FB60. Dengan data vendor 200, kalau misalnya mau lihat list vendor yang lain, boleh di-expand aja sih. Silakan cari siapapun vendor yang kamu mau. Tanggal invoice-nya sesuaikan dengan tanggal kapan Anda mau lakukan posting. Misalnya saya tanggal 18, amount-nya di sini kita disetel pakai yang 11.600, kemudian tax amount-nya diminta 1.600 ya. Ini mirip seperti kasus yang dulu, mau kasih tax atau tidak kasih tax. Atau kita boleh manual, centang, atau yang otomatis centang, atau mau input yang manual seperti yang saat ini. Kemudian
GL account yang nanti akan kita gunakan di 476 triple 0. Amount-nya itu diambil dari yang di atas ini ya. Copy dari amount yang di atas supaya nanti debit kreditnya sesuai. Lalu geser ke kanan. Di sini ada isian cost center. Kita pakai yang cost center yang baru kita create, yaitu si SAP 01 strip pagar-pagar, diikuti nomor urut Anda masing-masing. Ini boleh dites dulu, dicek dulu. Dia akan melakukan pengecekan apakah datanya sudah benar atau tidak. Lalu kalau sudah oke, Anda tinggal save dan tekan Ctrl S saja. Maka selesailah untuk pengecekan data di nomor 1. Oke. Dan perhatikan di sini ya, ini masih merah, berarti masih ada kesalahan di amount. Dan kalau kemarin ada disampaikan bahwa nominalnya harus 0. Berarti nggak boleh terjadi perbedaan antara yang di atas dengan yang di bawah. Nominalnya semuanya harus sesuai. Jadi kalau misalnya di sini ada nominal yang belum pas, ini harus diupdate juga. Kira-kira seperti itu. Nah, bagi Anda yang sudah paham alurnya kenapa ini harus 0, kenapa ini harus balance, ya bayangkan saja tagihannya 11.600, tax-nya 1.600, maka sebenarnya tagihannya harus dibayar berapa? Itu boleh dicek kembali. Kira-kira demikian. Nah, selanjutnya untuk simulasi di halaman soal nomor 2 di 548, kamu boleh buka sesi yang baru untuk menampilkan apakah cost center ini works atau tidak. Silakan dicek saja. Jadi sebelum Anda simpan, Anda bisa bandingkan dulu cost center yang sebelumnya dengan cost center yang baru nantinya, apakah terdapat perbedaan hasil atau tidak. Nah, untuk yang soal nomor 2, di sini Anda diminta untuk melihat aktual plan variance report. Jadi dari rencana kemudian ke realisasi dari masing-masing report yang ada di dalam organisasi kita, seperti apa selisihnya. Itu bisa kita lihat. Jadi nanti kelihatan dari satu periode ke periode yang lain hasilnya seperti apa. Jadi kita bisa execute actual plan variance report untuk melihat apakah cost center-nya ini ada atau tidak. Nah, lanjutan bagi Anda yang sudah melakukan posting dan sudah menginputkan vendor invoice, maka tinggal display cost center tadi, gunakan kembali di SAP Accounting. Saya ulang, bagi yang masih belum selesai melakukan posting, kemudian di controlling, kemudian cost center accounting, lalu information system, kemudian reports for cost center accounting, lalu cek yang plan aktual comparison, tiketnya cukup panjang, ada yang SRR 87013611, dan Anda tinggal mengisikan value dari cost center kamu saja. Berarti di sini kita pakai yang SAP 01 di controlling area 1000, kemudian tahunnya berarti 2020, dari periode kapan sampai kapan Anda bisa tentukan. Satu itu dimulai dari Januari ya, kemudian periodenya 12 yaitu berarti Desember. Anda bisa batasi custom range mau menampilkan dari versi berapa. Jadi rencana dari plan version ini juga banyak, ada di sini ya, ada beberapa, ada sales planning misalnya CA02, kemudian ada cost forecast untuk CA02 yang jenisnya berbeda, ada yang aktual, ada yang plan, ini kita bisa centang semua. Tinggal disesuaikan saja. Untuk kasus kita kali ini kita pakai yang plan aktual version. Mau lihat rencana dengan versi yang terakhir, kalau sudah execute saja. Dan hasilnya di sini ada beberapa tampilan. Kalau kamu cek di sini 47.600 6.000 itu apa? Boleh di scrolling atau di find. Maka di sini ketahuan bahwa ternyata office supplies. Jadi sebenarnya ketika Anda udah display tadi di awal sudah inputkan nomor GL, sebenarnya sudah bisa ketahuan sih. Tapi kalau mau lihat detailnya sebenarnya 476.000 ini nama cost center-nya apa? Nah, kamu boleh cek di dalam
CSALR 87013611 ini. Dan kalau kamu perhatikan ada perbedaan ya. Ada selisih di sini, actual cost-nya 724 sekian-sekian, plan cost-nya sekian-sekian, dan detail-detailnya kalau misalnya Anda mau telusuri lebih lanjut, nanti ketahuan di sini. Boleh di double klik seperti apa reporting yang di-create oleh CSAP. Nah, itu saja untuk lanjutan dari praktikum yang sebelumnya terkait soal nomor 1 dan nomor 2. Selamat mencoba. Terima kasih dan selamat belajar.